Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi setelah kita belajar tentang LGD dan FGD. Kita masuk ke tahapan wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara ataupun metode yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyaring calon pelamar yang masuk, yang mana sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Wawancara bisa digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan. Untuk tujuan wawancara ada beberapa macam. Yang pertama, jelas ingin mengetahui kepribadian pelamar, apakah sesuai dengan karakteristik dan pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan yang akan diembannya. Yang ketiga, mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Yang keempat, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Kemudian, kompetensi atau kemampuan apa saja yang harus diketahui untuk masuk dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, pengertian tentang pengembangan karir. Jadi Anda itu minimal tahu jabatan apa yang Anda lamar, kemudian jenjang karirnya sebagai apa. Ya, jadi Anda tahu minimal tentang pengembangan karir yang Anda miliki. Kemudian kemampuan untuk cepat dalam mengidentifikasi suatu masalah. Jadi bagaimana orang itu cepat menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang akan terjadi. Kemudian kemampuan menggunakan komputer atau kompetensi menggunakan komputer. Ini bukan lagi bagaimana cara Anda menggunakan mengetik 10 jari, sudah enggak lagi, tapi aplikasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, misalnya Excel. Bagaimana Mailmerge, bagaimana mengkonekkan dengan Word, bagaimana menggunakan rumus-rumus dalam Excel. Itu yang penting sekali untuk dikuasai saat ini. Kemudian kemampuan observasi atas pekerjaan yang Anda miliki. Ya, sama dengan misalnya dalam organisasi, Anda tahu apa job desk Anda tahu apa pekerjaan Anda, diobservasi, dilaksanakan dengan baik. Kemudian kemampuan untuk mengantisipasi sesuatu persoalan, ya, mengantisipasi masalah-masalah, mengantisipasi persoalan yang mungkin terjadi. Kemudian pengertian tentang teori dan teknik pelatihan dan pengembangannya, ini sudah wajib sekali untuk orang psikologi, ya. Kemudian kemampuan melakukan riset dan analisa, ya. Hubungan tentang riset bukan hanya tentang skripsi. Nah, kalau Anda sudah bekerja, itu hampir tiap hari Anda melakukan riset. Bagaimana misalnya gaji itu diturunkan, apakah akan terjadi masalah, atau bahkan dinaikkan, itu apakah akan memotivasi kinerja karyawan, itu perlu dilakukan analisa. Kemudian kompetensi interpersonal itu apa aja? Yang pertama, memberikan pengarahan. Jelas kalau Anda sudah terbiasa dalam organisasi, itu terbiasa memberikan pengarahan, memberikan umpan balik, bagaimana kerjasama dalam tim, bagaimana kemampuan negosiasi, ya, lobby, presentation skill, questioning skill, ya, bertanya yang betul-betul bertanya, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Ya kan ada adabnya dalam bertanya, ya. Jadi bagaimana adab untuk bertanya, bagaimana cara bertanya yang baik, yang betul. Relationship building skill, writing skill itu sangat penting, ya. Writing skill sangat penting, ya. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui kecerdasan, ya, kemampuan, kedalaman pengetahuan seorang dari tulisannya. Nah, ini merupakan profil calon-calon yang potensial, ya.
Pertama menarik, nggak perlu harus cantik, ganteng, ya menarik, ya jadi professional look gitu ya, profesional, komunikatif, melekan, ya istilahnya aktif gitu ya, energik, nggak hanya tentang pendiam dan malu-malu, ya jadi jangan waktu bekerja ya harus energik, berangkat kerja energik, berangkat wawancara energik gitu ya. Memenuhi persyaratan utama jelas ini. Kemudian pembawaannya pintar, jadi diajak ngomong apa aja itu nyambung gitu ya. Nyambung kan orangnya. Jadi komunikatif, pengetahuannya luas, ya aktif dan kelihatan dalam bekerja keras tuh sudah jadi kepribadiannya gitu ya. Kompeten dalam hal yang diperlukan ya mulai dari kemampuan skill psikologis, kemampuan komunikasi, soft skill, hard skill itu memiliki kompetensi di situ. Punya inisiatif yang tinggi dalam bekerja, berpotensi untuk pengembangan, bakat dan kemampuan supervisi dan punya kemampuan leadership. Nah, apa yang saja yang diobservasi pada saat wawancara? Jadi kita mengkolaborasikan tentunya antara wawancara dan observasi. Yang pertama kematangan. Kematangan manajerial, komitmen dalam organisasi, kepada organisasi dan sikap optimisme. Sikap pribadi ada rasa percaya diri, integritas, punya rasa keadilan, kemampuan fungsional dan bisnis yang kuat, ya. Kemudian kemampuan konseptual dan analisa. Bagaimana berpikir secara konseptual thinking, berpikir secara analisa thinking, memperhatikan akurasi dalam berbicara, mengatasi masalah secara sistematis, memperhatikan rasa percaya diri, memiliki integritas, punya rasa keadilan, kemampuan fungsional dan bisnis yang kuat, itu juga penting ya. Kemudian memperhatikan efektivitas pribadi, selalu berusaha untuk berkembang, suka mengambil inisiatif dan prakarsa, menjadi narasumber, mengambil kesempatan untuk menjadi pembicara, memperhatikan risiko saat cermat. Kemudian berpengaruh dan kerjasama dalam sebuah tim, memperhatikan sebab dan akibat, perhatikan dan mentaati kesepakatan, mampu mempengaruhi secara persuasif. 6. Sensitif kepada orang lain. Jadi sensitivitas orang lain itu sangat berbeda, sehingga kita harus tahu sisi sensitivitas masing-masing. Tidak menyinggung perasaan orang lain, memelihara hubungan baik dengan orang lain. Nah itu nilai lebih seorang psikologi itu tahu karakter orang lain, tahu sikap orang lain, sejauh mana sensitivitas orang, ya karena beda-beda satu dengan yang orang yang lain, ya, maka kita bisa menempatkan orang dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk tugas kali ini silakan, ada 17 aspek berikut saya akan upload di lampiran PDF ya, silakan secara detail berikan makna ya dari 17 aspek dari yang akan dinilai dalam wawancara ya. Silakan diketik, diupload di editing. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.